Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin min adadi kulli maqdiratin. Wallahu ta'ala bihil karim wa a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, baiklah kita akan lanjutkan pengajian kita. Selalu banyak orang yang baru mulai bergabung, jadi kita akan review dengan cepat sambil kita lanjutkan yang minggu lalu. Di pengajian kita, pengajian Al-Fajariyah adalah pengajian tarekat, pengajian tasawuf. Asalnya adalah berasal dari ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi secara khusus. Jadi Nabi mengajarkan ilmu yang umum dan yang khusus, yang umum tercatat dalam hadis-hadis beliau. Banyak sekali. Kita akan melakukan kutubus-sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, masih ada Baihaqi, Hakim, Ibnu Majah, Daruqutni, dan banyak yang lainnya. Sementara yang khusus, beliau ajarkan hanya kepada beberapa orang para sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Itu yang saya tahu pasti. Apa yang diajarkan Nabi di situ? Yakni ilmu untuk sampai naik derajatnya menjadi para wali Allah. Apa itu wali Allah? Wali Allah itulah orang yang mencintai Allah. Sehingga setelah kita mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Dan kata Allah, "Fa'idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa yasma'u bihi." Dan apabila aku telah mencintainya, akulah akan menjadi pendengarannya, aku melihat. Akulah jadi matanya, akulah jadi pendengarannya dari mendengar. Akulah jadi matanya dan dia melihat. Akulah jadi kakinya dan dia berjalan. Sudah kita bahas ini minggu lalu. Para wali-wali Allah yang mereka sampai di Mekah. Bismillah dia sampai di Mekah. Karena berjalan dengan kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ilmu ini tidak diajarkan secara terbuka? Karena ilmu ini diajarkan harus melalui seorang mursyid, seorang pembimbing rohani. Dia Waalaikumsalam. Kenapa harus melalui pembimbing rohani? Karena pada suatu saat tertentu dalam perjalanan rohani dia akan menyelam ke lautan ma'rifat, dan di sana dia akan bersentuhan dengan dunia gaib, di antaranya akan bersentuhan dengan dunia jin, dunia malaikat. Tanpa pembimbing rohani, nyaris dia akan tertipu oleh jin-jin yang sayalah Syaikhul Qadir Jailani, sayalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Dia cuma nipu aja. Sudah saya ceritakan, murid-murid saya yang sudah ada lapor ke saya didatengin kiai, saya didatengin Nabi Khidir katanya. Sudah 2 kali dia ngomong, yang ketiga kali saya bilang sudah nggak ada Nabi Khidirnya, itu sudah saya ambil kalimat halus dengan saya bilang udah saya bunuh. Kenapa harus dibunuh? Karena itu jin kafir. Dia menipu murid saya, ngaku-ngaku jadi Syaikhul Qadir Jailani, ngaku-ngaku jadi Nabi Khidir. Kalau saya bunuh, itu untuk menunjukkan kepada yang lain. Kamu jangan ganggu murid-murid saya. Kamu ganggu murid saya akan bunuh kamu. Dan terbukti setelah itu nggak ada lagi yang berani datang. Jadi itulah sebabnya kenapa ilmu ini tidak diajarkan secara terbuka. Jadi dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali inilah belakang hari ini terpecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Jadi kalau orang menanyakan mana buktinya bahwa Nabi mengajarkan ilmu yang khusus, buktinya adalah keberadaan tarekat itu sendiri. Ratusan tarekat di seluruh dunia, di Indonesia, di Malaysia, di Arab Saudi. Di Arab Saudi nggak ada lagi, dibunuhin, dikejar-kejar sama Wahabi. Di Mesir, di Maroko, ratusan. Dan uniknya itu tidak ada yang persis sama cara menyelenggarakannya, melakukannya. Tidak ada yang persis sama. Tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk sampai ke derajat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun sekarang dalam tarekat kita mengajarkan semua orang untuk belajar kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang cinta kepada Allah kecuali dia kenal kepada Allah. Ma'rifat namanya, ma'rifat kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang cinta kepada Allah tanpa mengenal Allah. Dan kita membagi dalam tarekat kita ma'rifat kita dalam 3 tingkatan. Dalam yang paling dasar ma'rifat bil ilmi, yakni mengenal Allah secara nama dan sifat. Minggu lalu sudah kita bahas. Ustaz Sukri sebagian sudah membahas masalah sifat 20 Allah.
Derajat di atasnya adalah kelas menengah ma'rifat, mengenal Allah dengan akal kita, dengan tafakur. Ini nilainya tinggi sekali, tinggi sekali. Tafakur sa'atan khairin min ibadatis sana. Tafakur sesaat itu lebih hebat dari ibadat setahun. Apa yang ditafakuri? Perbuatan Allah dan ciptaan Allah. Apa lahannya? Al-Quran diantaranya. Al-Quran adalah samudera ilmu yang tidak bertepi. Lahan kita untuk menafakuri perbuatan dan ciptaan Allah. Dan alam semesta. Alam semesta juga adalah lahan untuk kita menafakuri perbuatan dan ciptaan Allah. Tempo hari saya mengajak yang paling mudah, yang setiap hari kita hadapi, kita telur. Paling gampang kita tafakurin. Telur, kalau diketok pecah, isinya cuma putih dan kuning, digoreng jadi omelet. Tapi kalau diremi, kok bisa keluar anak ayam? Ada kakinya, ada matanya, ada kepalanya, ada bulunya, dan ada kehidupan. Siapa berikan kehidupan? Dialah Allah yang Maha Hidup, dialah Al-Hayyu, dialah Al-Muhyi yang memberikan kehidupan. Itulah pentingnya kita mengenal sifat-sifat Allah adalah menjadi bahan tafakur kita. Kalau kita menafakuri anak ayam, sampai kita kepada sifat-sifat Allah yang memberikan kehidupan, sampai kepada sifat Allah yang Maha menciptakan, sampai kepada sifat Allah yang memberikan rupa, Al-Musawwirul Hakim. Rupanya itu nggak sama sama anjing gitu. Ayam sama anjing rupanya beda. Dia Al-Musawwirul Hakim telah menciptakan rupa-rupa sekehendaknya. Itulah pentingnya, harus hafal, harus kenal kepada sifat 20 Allah. Itu bahan tafakur kita, dan tafakur itu luar biasa, nilainya tinggi sekali. Setiap kali selalu bertafakur. Temporis yang ngajakin tafakur melihat ke langit, hitung bintang di langit, kita sampai ke kesimpulan kita nggak akan sanggup, jumlahnya banyak banget, bermiliar. Di balik bintang, ada bintang lagi, ada bintang lagi. Di mana ujung itu bintang, nggak ada ujungnya. Itulah gambaran kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Keagungan Allah yang tidak terbatas. Kita sampai ke kesimpulan bahwa Dia Tuhan yang Maha Besar. Dia menciptakan alam yang begitu besar, luar biasa. Dia Tuhan Maha Besar. Dia Tuhan yang Maha Mencipta. Dan kalau kita melihat ke langit, melihat bintang, kemudian kita baca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Kata Nabi, kita akan mendapatkan pahala sebanyak bintang di langit. Kemarin sudah kita bahas itu ada dalam surat Al-Imran ayat 191 doa tadi. Terlatih untuk menghafalkan doa tadi. Kita melihat apapun, kita melihat laut, kita baca doa tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Kita akan mendapatkan pahala sebanyak buih-buih, butir-butir air di laut, banyak sekali. Begitulah tingginya nilai tafakur. Dan puncak daripada ma'rifah, sekarang kita bahas adalah ma'rifat bil qalbi. Kita mengenal Allah dengan hati kita. Konsepnya adalah manusia punya dua mata, dua di kepala, dua di hati. Dengan dua di kepala dia melihat alam semesta. Dia melihat betapa cantiknya cucunya, betapa bagusnya rumahnya, betapa bagusnya mobilnya. Dengan dua di hati dia melihat ke alam gaib. Dia melihat dunia jin, dia melihat kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita membukakan mata hati kita. Sebab sekarang itu mata hati tertutup. Tertutup oleh apa? Oleh dosa dan penyakit hati. Kalau manusia berbuat dosa, di hatinya ada flag. Kalau dia berbuat dosa, terus ada flag itu. Terus lama-lama itu hati ketutup sama sekali. Yang kita kerjakan sekarang adalah nomor satu, kita minta ampun kepada Allah. Minta ampun atas dua dosa. Dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Sudah kita bahas tempo hari dengan istighfarnya. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar hebat sekali. Naik ke tempat tidur baca 3 kali. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali Allah sudah akan mengampuni dosanya sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah. Apalagi kita bacanya 100 kali. Jadi kalau dosa kepada Allah gampang minta ampunnya. Salat 2 rakaat, salat taubat, baca istighfar 100 kali, menangis minta ampun kepada Allah. Kata Allah sudah saya ampuni. Yang dosa itu susah, itu dosa kepada manusia. Kita harus minta ridhonya semua manusia, minta maaf lahir batin. Kalau kita pernah nyakitan hatinya, minta ridhonya, maafkan saya. Semua orang kita kenal. Kalau kita ketemu selalu kalimat terakhirnya minta maaf lahir batin, maafkan saya. Selalu salawat buat Nabi, kemudian kita minta maaf lahir batin. Allah sudah mengampuni dosa kita antara kita berdua. Kalau sudah seperti itu, dosa kita bersih. Sudah dosa kita bersih, masih ada yang menutupi hati, yakni penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling menutupi hati adalah 4 sekawan, takabur, ujub, riya, sum'ah. Takabur itu luar biasa menutupinya. Nyaris, coba kita lihat hadis Nabi-nya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga kalau orang ada seatom aja, seatom kesombongan. Bayangkan seatom kesombongan sudah menghalangi orang masuk surga. Bagaimana kalau sombongnya berbakul-bakul? Sombong sekali. Kita buang kesombongan dari hati kita. Perlahan pasti kita mulai kita merasakan sinar-sinar kedekatan kepada Allah meskipun masih jauh. Karena harus dibantu dengan zikir. Diri kita adalah Al-Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu sebagian hijab-hijab menghalangi kita antara Allah Subhanahu wa taala akan rubuh dalam zikir tadi.
Kita kembali membahas setelah hati kita bersih apa yang kita kerjakan. Jangan berbuat dosa. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Artinya apa? Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Apa perintah Allah? Salat, zakat, puasa, haji. Di antara 4 ini adalah yang pesantarannya adalah salat. Karena salat ini kalau sudah salat ini ditolak, rudat salatihi, rudat sa'ir malihi. Kalau salat ini ditolak, sudah seluruh amal ibadahnya akan ditolak. Salat itu luar biasa. Jangan pernah berani meninggalkan salat sekalipun, jangan pernah, itu dosa besar. Jangan pernah sekalipun meninggalkan salat dengan sengaja. Dan kita salat awal waktu karena apa? Ada alasannya. Pertama, pintu langit itu terbuka. Ya, kalau kita awal waktu, pintu langit terbuka, kalau kita doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Kita sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan lebih mendekat lagi kepada kita. Dan di dalam sholat itu ada suatu tempat aqrabu mayakunul abdu bi rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba kepada Allah waktu dia sujud. Siapa orang sujud tidak berdoa kepada Allah, dia rugi. Dia sedang dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita doa, apa yang kita ajukan di dalam doa kita? Cuma 3 perkara, jangan lupa. Ke-1 berterima kasih, bersyukur. Kedua minta ampun. Ketiga memohon. Bersyukur atas apa kita bersyukur? Nomor 1 atas nikmat Islam. Jangan pernah lupa supaya iman kita tetap ada pada waktu kita dicabut nyawa, tetap kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang, kata Nabi, di saat dicabut nyawanya, imannya lepas. Ya karena setan pada waktu itu menurunkan panglima perangnya. Sampai orang ragu, benar nggak Tuhan saya Allah? Nomor 2, jangan lupa atas nikmat sehat. Insya Allah seumur hidup kita nggak akan pernah sakit. Seumur hidup. Asal nggak pernah lupa bilang dalam ini bahasa. Dalam bahasa Jawa pun boleh. Tapi jangan diucap. Kalau diucap salat kita batal. Ucapkan dalam hati, turun ya Allah, diparingi nikmat sehat. Oh, insya Allah kita nggak akan pernah sakit. Umur saya 75 tahun. Alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Sekali aja saya pernah sakit, dikasih sakit demam berdarah. Itu pun saya protes. Kenapa saya dikasih sakit, ya Allah? Saya akan selalu bersyukur. Jawabnya bagus sekali ke dalam hati saya. Supaya kamu merasakan nikmatnya sehat. Oh iya benar. Waktu sakit itu baru berasa sehat, itu nikmat banget gitu. Waktu kita sehat kita lupa. Oh, sehat itu nikmat. Kita lupa bersyukur kepada Allah. Nanti waktu sakit baru bilang, ya Allah minta sembuh. Kata Allah dulu, kamu saya sehat. Gak pernah terima kasih sama saya kamu. Sekarang sakit baru minta sembuh. Biasakan selalu, setiap sholat selalu. Nomor 1 adalah matur nuwun. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat. Saya bisa doa dalam bahasa Arab, boleh diucap di mulut. Tapi seringkali saya pun berdoanya dalam bahasa Sunda. Karena saya bisa lebih menghayati doa saya. Kalau saya bilang terima kasih itu nuhunnya panjang gitu. Nuhun ya Allah. Kita bisa betul-betul dengan tawadu, dengan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan atas segala nikmat yang kau limpahkan. Allah senang sekali, terima kasih. Itu ekstrim sekali. La in sakartum la azinanakum wa la in kafartum in azabil syadid. Kalau syukur nikmat yang bertambah, kalau tidak syukur ajaku pedih, kata Allah. Kan ekstrim sekali. Asal itu dikerjakan selalu bersyukur, insyaallah sebagian sudah benar kita. Nomor 2, yang pernah lupa minta ampun, maafkan saya, ampuni saya Allah setiap dosa yang saya perbuat di hari ini, di masa yang lalu. Bersihkan hati saya ya Allah. Selalu kita minta itu. Yang ketiga baru kita memohon. Paling tidak sepatah lagi, jangan lupa jadikan kami sekeluarga orang berbahagia dunia akhirat. Segitu aja. Biarlah Allah menuntun bahagia atau menuju ke arah mana. Jangan bilang saya mau jadi jenderal, barangkali besok malah masuk KPK di penjara. Jangan bilang saya orang kaya, barangkali kita kecebur ke neraka jahanam karena kekayaan kita. Kalau bahagia itu berarti dia nggak miskin, dia nggak susah, dia nggak bingung. Dia berarti dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah menuntun bahagia itu ke arah yang mana. Jangan pernah lupa bilang, jadikan kami sekeluarga orang berbahagia dunia akhirat. Kalau setiap sujud itu dikerjakan sudah alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah hampir lebih dari separuh keselamatan sudah di tangan. Kemudian yang lainnya adalah zakat, puasa, haji. Cuma itu tidak. Tidak, masih ada perintah Allah, yakni menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Itu ancaman juga keras. Aru'aital ladzi yukadzibu biddin fadhallikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta dalam agama? Yani mereka tidak pernah menyantuni anak yatim, tidak pernah memberi makan fakir miskin. Andai kata dia setiap hari salat 1000 rakaat, setiap hari dia umroh, tetap dia akan dihitung oleh Allah sebagai pendusta dalam agama sebelum dia menyantuni anak yatim dan memberikan makan fakir miskin. Ini adalah hal yang sangat penting sekali dilakukan. Sampai ada sebuah riwayat di Al-Quran, ini orang masuk ke dalam kubur itu setelah dia merasakan gelapnya kubur.
masuk ke dalam kubur, setelah tanya-tanya malaikat munkar nakir, dia melihat betapa dia akan lama dalam kubur. Lama Ki, lama lah. Orang bilang akhir zaman, iya akhir zaman, akhir zaman. Sekarang kalau kita bicara awal zaman, dari mulai zaman Nabi itu kan 1400 tahun yang lalu. Kalau pertengahan zaman, taruhlah pertengahan zaman dari tahun 0 sampai 700, 700 sampai 1400, kita di akhir zaman berarti mesti 500 tahun lagi. Oh, ya jauh belum turun, Dajjal belum turun, Isa masih belum turun, zaman aman belum turun, baru kemudian zaman rusak. Setelah Isa masih mati, meninggal dunia. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk harus mati. Sekarang beliau belum meninggal dunia, Isa masih. Beliau akan diturunkan kembali ke dunia. Dia akan meneruskan syariat Muhammad. Zaman itulah zaman yang makmur sekali. Tapi kemudian dia akan meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, zaman jadi makin rusak. Tapi belum akan kiamat. Kata Nabi, selagi masih ada orang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada masih orang ibadah kepada Allah, belum akan kiamat. Berarti panjang banget dalam kubur itu. Coba yang ke dalam kubur gelap, sendirian. Dan di situ sudah berlakulah kesulitan dalam kubur. Dan ketika Nabi masuk ke dalam kebun, maka beliau kaget, kata beliau, adakah kuburan di sini? Ada Nabi, itu ada 2 orang di situ. Oh, kata Nabi, itu dua-duanya sedang disiksa. Seluruh makhluk Allah mendengar siksa kubur, kecuali jin dan manusia. Jadi entah saya kaget, kata Nabi, angkat kaki ke atas. Satu dikubur karena kalau bisa gak bersih, gak cebok. Kalau satu lagi dikubur karena kejahatan mulutnya. Jadi coba renung baik-baik. Renung baik-baik. Jangan sampai kita termasuk orang yang minta dihidupkan lagi ke dunia. Dan yang diinginkan apa? Ingin sedekah. Itulah betapa nilai sedekah itu luar biasa. Selagi kita masih hidup, ayo kita sedekah. Apalagi sekarang saatnya di banyak orang miskin yang sedang membutuhkan harta kita. Sedekah itu harus jadi bagian dari hidup kita. Kalau orang kaya itu harusnya bikin foundation, Ford Foundation. Ya, setiap tahun dapat penghasilan 30% penghasilannya masukkan ke foundation, dibagikan ke fakir miskin. Itu luar biasa. Itu orang akan mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Di dunia dia senang, di akhirat pun dia akan senang. Tapi nyaris orang tidak sulit mendapatkan kesenangan kalau dia tidak melakukan doa tadi, menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Disebutnya Allah pendusta, kata Allah. Cukup sebegitu Kiai? Oh belum. Sebelum melakukan perbuatan namanya silaturahim. Silaturahim itu Masya Allah, ancamannya luar biasa. Inna rahmatan la tanzilu ala qaumin bihim qat'irohim. Rahmat Allah tidak turun kepada sekaum yang memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau orang memutuskan tali silaturahim, itu rahmat Allah tidak turun. Kalau di sini kita berenam ada orang satu memutuskan silaturahim, itu rahmat Allah tidak turun kepada kita semuanya. Itu termasuk dosa besar. Sekumpulan orang, ada kumpulan orang, 100 orang baik semuanya. Tapi ada orang yang memutuskan silaturahim, itu rahmat Allah tidak turun gara-gara dia. Dosa besar memutuskan silaturahim. Saya pernah orang datang ke saya, Kiai, tapi saya mau coba sambung silaturahim sama saudara saya. Saya datang pintu rumahnya ditutup, nggak diterima. Saya teleponnya dibanting. Bagaimana Kiai? Hati kita damai aja, doakan dia. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hatinya. Itu karena hatinya tertutup. Hatinya tertutup oleh dosa. Dan kemungkinan dosa-dosa yang besar yang dia perbuat itu. Apa dosa besar diantaranya? Durhaka kepada ibu. Itu dosa besar sekali, akan menutup mata hati. Akhirnya jalan hidup pun akan tertipu. Kalau dia ulama, nanti dia ngaku-ngaku datang Nabi Khidir, kedatangan malaikat Jibril, yang datang semuanya jin. Semuanya jin yang datang karena dia nggak punya prinsip. Sudah saya ceritakan murid ngaji yang datang tadi, yang dia bilang kedatangan Nabi Khidir. Nyaris pasti setiap orang menjalani dunia kita, awal-awalnya dia akan diganggu oleh jin. Saya pun juga dulu begitu. Ketika saya mau masuk, saya bilang ke guru saya takut, normal aja, umur saya baru 35 tahun. Saya takut masuk ke situ. Takut kepleset. Dia ngomong sih, mual katanya. Ngomongnya kenceng bener, mual katanya, nggak akan katanya. Dia menjamin, ada saya katanya. Mual, nggak akan kamu kepleset. Kayak maju terus. Ya murid kita itulah yang ngejagain kita. Seperti saya jagain murid-murid saya. Jangan takut ada saya jagain. Saya akan jagain dari gangguan jin-jin seperti itu. Saya kenal dunia itu. Saya kenal dunia jin. Siapapun orang tidak kenal dunia jin berarti dia belum masuk ke lautan ma'rifat. Setelah itu, ya jangan lakukan hal yang dilarang oleh Allah. Sudah kita bahas tempo hari. Zina, judi, mabuk-mabukan. Ini Masya Allah. Duh, ya Allah. Masih ada lagi orang-orang kayak gitu. Sekarang katanya aku kalau Jumat sih aku nggak zina. Aku sholat Jumat. Zinanya dayan hari aja. Duh, ya Allah. Dicampur adukan kebaikan dengan keburukan. Kalau sudah seperti itu, kalau hati kita kotor, penasihat hati kita itu setan. Kalau hati kita bersih, yang kumpul malaikat.
Itulah kata Nabi, kebaikan tarik menarik kepada kebaikan yang lain, keburukan tarik menarik kepada keburukan yang lain. Kalau tadinya dia cuma main judi, lama-lama dia mabuk-mabukan, lama-lama dia berzina, lama-lama membunuh. Tapi kalau dosa kepada Allah, meskipun betul, tetap aja Allah akan mengampuni. Kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentang orang yang sudah membunuh 99 orang. Sudah 99 orang dibunuh. Datang ke ulama satu lagi, Kiai, saya udah bunuh 99 orang. Ada nggak jalan tobat? Aduh, kamu mah jahat sekali. Dibunuh sekalian tuh ulama 100 komplit. Udah 100, dia datang lagi sekarang, datang ke ulama ahli marifah. Saya bilang, anakku, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Setakar segunung dosa kamu, kalau kamu datang kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni kamu. Kamu tuh tinggal di kota orang jahat sih. Jadi kamu ke bawah jahat. Pindah lagi ke kota sana tuh. Kota sana orang-orang baik. Dia pun mengikuti nasihat tadi. Dia pindah dari kotanya orang jahat menuju kota orang baik. Di perjalanan dia meninggal dunia. Malaikat rahmat dan malaikat siksa rebutan. Kata malaikat siksa ini bagian saya, orang jahat banget nih. Rahmat, dia udah minta ampun sama Allah. Mana katanya minta ampun? Loh, dia jalan menuju kota orang baik-baik, berarti dia sudah niat minta ampun. Akhirnya ternyata diukur lebih dekat cuma sehasta ke kota orang baik dan Allah mengampuni dosanya. Betapa rahmat Allah itu luar biasa besarnya. Kita cerita tentang pelacur yang kehausan turun ke bawah minum air, ke atas naik lihat anjing menjulurkan lidahnya kehausan, dia turun lagi ke sumur, itu anjing dikasih minum. Dan Allah mengampuni seluruh dosanya dengan sebab memberi minum seekor anjing. Bayangkan, seekor anjing binatang dan Allah sudah mengampuni seluruh dosanya. Apalagi kalau kita berikan minum untuk manusia, yang kita berikan makan untuk manusia. Allah sayang sekali kepada kita. Jadi tadi kita bahas di dalam sujud itu sudah kita bahas, nomor 1 minta ampun, nomor 1 berterima kasih, nomor 2 kita minta ampun, nomor 3 kita memohon. Kenapa sih kita harus berdoa? Kenapa manusia dalam hidupnya harus berdoa? Karena kata Nabi, kata Allah melalui dalam Quran, manusia itu 40 hari dalam kandungan cuma sperma, cuma nutfah. 40 hari kemudian dia berupa alaqah segumpal darah. 40 hari kemudian berupa mudghah segumpal daging. Dalam kandungan 120 hari Allah meniupkan ruh dan menuliskan nasibnya. Jadi nasib kita itu sudah kering. Sudah kering kata Rasulullah, nasib manusia itu. Kapan dia akan mati, kapan celaka, semua sudah kering. Yang bisa merubah itu cuma doa. Berdoalah kata Nabi. La yarukudu ila doa, alaikum bidoa. Berdoalah. Itulah kalau kita sujud jangan pernah lupa kita berdoa. Terus dalam hidup kita berdoa, minta bagus-bagus, minta bahagia dunia akhirat. Jadi tambahan kita sekarang dalam pengajian kita adalah kita menambahkan kalau hati kita mau bersih, ya lakukan perintah Allah. Tadi itu jauhi semua larangan-larangan Allah. Apa cuma segitu larangan Allah? Oh tidak. Karena perintah Allah pun dalam kaitan manusia, Allah memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita pernah cerita tentang kita Zuraiz. Zuraiz seorang pendeta yang sangat soleh sekali. Yang suatu hari ibunya datang ke biaranya ngetok pintu Zuraiz. Si Zuraiz tidak menjawab karena dia sedang ibadah. Zuraiz, dia nggak jawab, dia sedang ibadah. 3 kali ibunya manggil, dia nggak jawab, ibunya marah. Zuraiz, mudah-mudahan kamu difitnah perempuan lacur. Tidak lama, kemudian terjadilah perjinahan antara seorang gembala dan perempuan nakal. Hamil, melahirkan bayi, dipanggil oleh raja. Perempuan, ini anak siapa? Anak si Zuraiz, katanya. Perempuan memfitnah Zuraiz. Kata raja, syarat si Zuraiz kurang ajar, di pura-pura jadi pendeta. Si Zuraiz disyarat. Kata Zuraiz, saya salah apa raja? Kata raja, kamu pura-pura jadi pendeta, kamu menghamili, kamu punya anak haram. Si Zuraiz ingat pada omongan ibunya. Kata raja, saya minta diadili dengan adil. Tapi sebelum diadili, saya minta saya diketemukan dengan ibu saya. Ibunya pun diketemukan, datang, dilihat anaknya di penjara, ibunya nangis. Kata anaknya, ibu kan saya ini gara-gara ibu saya jadi gini. Ibunya balik berdoa, ya Allah kalau gara-gara saya anak jadi gini, maafkanlah saya, maafkanlah dia. Besoknya di pengadilan dipanggil ke depan raja si perempuan dan Zuraiz. Kata raja kepada perempuan, benarkah ini si Zuraiz yang menghamili kamu? Benarkah itu anaknya dia? Benar raja, kata si perempuan, ya anak-anaknya dia nih. Tiba-tiba si Zuraiz menghampiri si perempuan. Dia pegang kepalanya bayi, dia ngomong, wahai bayi, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, coba bilang siapa bapak kamu. Tiba-tiba si bayi ngomong, bapak saya gembala. Inilah bayi kedua sudah ngomong dalam gendongan. Bayi pertama adalah Isa Al-Masih. Terkenal dalam hadis bayi Zuraiz ini. Jadi orang bilang Zuraiz itu bukan manusia biasa. Mungkin dia seorang nabi di zamannya. Dia bisa pegang kepala nabi, dia ngomong. Luar biasa derajat rohaninya. Tapi begitu ibunya bilang, mudah-mudahan kamu difitnah perempuan lacur. Kejadian.
Itulah menunjukkan betapa hak seorang ibu kuat sekali. Mulut ibu itu tajam sekali. Jangan pernah nyumpahin anak itu. Setan, kamu anak setan. Jadi setan benerannya seterusnya. Makin dia bandel, makin doakan. Bandel amat sih kamu. Mudah-mudahan jadi presiden. Mudah-mudahan jadi orang soleh. Makin dia bandel, makin doakan. Gitu. Jangan malah disumpahin. Kita, mulutnya ibu tajam sekali. Gitu. Kalau kita jadi anak, kita ingat baik-baik. Ingat baik-baik kalau ibu kita meninggal dunia. Tetap kita berbakti pada beliau. Kita berdoa, kita kirimkan Fatihah, kirimkan Yasin. Itulah cara kita berterima kasih kepada orang tua kita. Cukup dengan kepada orang, tidak. Setiap manusia punya kewajiban kepada manusia yang lain. Setiap suami punya kewajiban kepada istrinya, setiap istri punya kewajiban kepada suaminya. Kalau tidak dilakukan, itu berdosa. Setiap suami diminta untuk perlakuan istrinya dengan penuh kasih sayang. Sayang tuh kalau mula-mula kawin sih I love you, oke. Okay. Kalau sudah 2 tahun kawinnya sudah, ya I love you terus, $. Mau beli tas. It's normal. Kalau kita bisa, kenapa tidak gitu. Untuk menyenangkan hatinya. Kenapa tidak? Berikan kasih sayang kita. Dan istri dituntut berbakti pada suaminya tuh. Kalau istrinya comel, istri kan comel terus itu, comel terus. Kalau suaminya dimarahin terus, nggak pernah benar, salah terus gitu. Itu dosa besar. Dituntut seorang istri berbakti pada suaminya. Kalau suami berbuat dosa, istri nggak nanggung doa suami. Tapi istri berbuat dosa, suaminya kebagian dosa. Istri tidak sholat, suaminya ikut berdosa. Istri nggak gunjing, suaminya diam, suaminya kebagian dosanya. Itu tanggung jawab kita sebagai suami. Mungkin poin itu dulu yang kita bahas. Ada poin yang paling penting di antara itu adalah hubungan dengan orang tua dan hubungan dengan suami istri. Kita bahas lagi poin yang lain sudah 5/4. Pak Sukri kebagian waktu dia tugasnya banyak jelasin. Ya, jadi setelah hati kita bersih dengan minta ampun kepada Allah, jaga hati kita tetap bersih, lakukan perintah Allah, jauhi semua larangan-larangan Allah, tetaplah mendekat kepada Allah dalam zikir dan doa. Dan kalau tarekat kita itu tahap awal mendekat kepada Allah, itu yang kita baca adalah kita baca doa istighfar. Kalau nggak saya kirimin lagi nanti semuanya, saya kirimin sekali lagi. Doa istighfar itu satunya astagfirullahaladzim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang satunya hayyul qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan istighfar kedua itu kebanyakan adalah untuk doa kita, dosa kita kepada manusia. Setelah itu kita baca kita baca di antara zikir, zikir pokok kita mendekat kepada Allah itu Asmaullah Al-Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu Allah yang Maha Lembut. Sebab pintu langit yang paling ujung itu nggak bisa dibuka dengan kekerasan. Wah, dan tidak. Dia hanya bisa dibuka dengan kelembutan. Itu hanya dengan kelembutan pintu langit terbuka. Dan lembut itu diantaranya adalah kasih sayang. Islam telah ilmu mengajar, adalah agama mengajarkan kasih sayang. Allah tidak akan sayang kepada orang tidak memiliki kasih sayang. Kalau kita bahas, kalau Al-Quran diperes saja keluar surat Al-Fatihah. Fatihah 2/3 Al-Quran harganya. Kalau Al-Fatihah diperes lagi yang keluar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Di Asma'ullah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah Asma'ullah Ar-Rahman Ar-Rahim luar biasa. Itulah kita amatkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketidur Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja suruh Bismillah. Itulah inti daripada sifat-sifat Allah. Inti agama Islam ada di situ. Di Asma'ullah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang kita zikir. Kita doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jamil amdil mursalin wa bihi wa jamil awliyahi ta'ala min masari ardi lam ghurbiha sul qadir jailani wa abu fajar ibrahim jalhum al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Yahdi alaihi salam wa Abu Yasin al-Qadiri Jailani wa Abu Fajar Ibrahim Sirruhum al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Rabbi wa lana subhanaka, subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah subhanallah 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 bihamdihi walhamdulillah alhamdulillah 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 alamin ala kulli halin wa ni'matin wallahu akbar Allahu 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 akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asira. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah 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 Allah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah 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 illallah Muhammad Rasulullah la ilaha 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 illallah
al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, 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 subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 salam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Kita berdoa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Dia sudah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Minta kepada saya kabulkan, kata Allah. Jadilah Tuhan tidak pernah berdusta, selalu benar dengan segala firman-Nya. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doanya orang sungguh berdoa kepadaku. Ayo kita sungguh-sungguh berdoa kepadaku. Dia bilang dia dekat. Seberapa dekatnya Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama kamu dimanapun kamu berada. Sekarang kita bukan berenam, kita bertujuh. Yang ketujuh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita dimanapun kita berada. Yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Adada alim Allah majidkan ma'alim Allah wa mil'a ma'alim Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la jamil anbiya'il mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lam lak. Ilahana ya Allah, berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-Mu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ilahana, terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lainnya tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun, Gusti nuhun ya Allah. Falakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal khalqu kulluhu biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'u al-amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah-Mu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu. Karuniakan kami ilmu laduni. Ilahana, ampuni dosa kedua orang tua kami. Beliau, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, par-par kami, mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Penuhi kuburnya dengan cahaya ya Allah. Jadikan kuburnya raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Bil khusus sebangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah.
Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, ilahana. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Allahumma yasya'u wa yusbitu wa indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun. Di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka di rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami. Sebagaimana putusnya mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam. Kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersabar setiap langkah hidup yang kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika. Limpahkan kami rezeki yang luas yang halal ya Allah untuk bekal kami ibadah kepadamu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin fi azli anwa'i rizqi wa lubatuha. Ya basitul lajja bisutur rizqi liman yasha bighairi hisab. وبسود علينا رزقا واسعا حلالا وبسود علينا رزقا واسعا حلالا وبسود علينا رزقا واسعا حلالا من كل جهة من الهزائم ويبك بغير لنا محلوكين بمهدي بديك وكرمك يا رحمن ilahana ya Allah. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Sebagian kami menderita penyakit autoimun, sebagian kami menderita penyakit diabetes, sebagian kami menderita penyakit darah tinggi, sebagian kami menderita sakit jantung, sebagian kami menderita bermacam-macam penyakit, apapun penyakitnya, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Rabbana sazbil basya, isfina anta syafi, la syifra syifa'uka syifa'an la yudhrasakum ya Allah. Rabbana sazbil basya, isfina anta syafi, la syifra syifa'uka syifa'an la yudhrasakum ya Allah. Rabbana sazbil basya, isfina anta syafi, la syifra syifa'uka syifa'an la yudhrasakum ya Allah. Ilahana ya Allah. Jadikanlah cahaya di hati kami. Allahumma ja'al fi qulubina nuran ya Allah. Jadikanlah cahaya di hati kami. Jadikanlah cahaya di hati kami. Jadikanlah cahaya di penglihatan kami. Jadikanlah cahaya di pendengaran kami. Jadikanlah cahaya di lidah kami. Jadikanlah cahaya di hati kami, di lidah kami, di urat kami, di darah kami. Jadikanlah bagi kami cahaya ya Allah. Allahumma ja'al fi qulubina nuran ya Allah. Ilahana, memohon kami kehadirat-Mu. Ilahana, jadikan semua kami, jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, orang-orang yang saleh, salehah, orang-orang yang takwa kepadamu ya Allah, orang-orang yang berhaji, jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah, jadikan kami dan seluruh keturunan kami dari golongan orang-orang berbahagia dunia akhirat, memohon kehadirat-Mu ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan, kabulkanlah permohonan kami.
Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikarmati ya Buya Fajar Ibrahim, bikarmati ya Buya Yamin, bikarmati ya Buya Syekh Abdul Qadir Jailani, bimu'jizati Buya Hidir alaihissalam, bimu'jizati Buya Hidir alaihissalam, bimu'jizati Buya Hidir alaihissalam, bisyafaati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, 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 birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmatika ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmati mujib da'wat, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala mulkihi wa nafsihi wa jannati arsyih min kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi Ibrahim wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah lebih kurangnya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum. Ada pertanyaan bertanya ke Bapak. Pertanyaannya, Pak Kiai mau bertanya bagaimana cara mempertahankan iman yang kadang taat banget, kadang malah mau ibadah males. Bagaimana mempertahankan iman, kadang-kadang rajin, kadang-kadang kita malas. Itu cuma dengan kekuatan zikir. Dan zikir yang paling kuat sekali untuk itu adalah 3 kalimat sakti saya. Itu saya dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Yang kedua adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil qawiyil matin. Masing-masing 100 ya setiap malam. Insyaallah kita kuat sekali hati kita. Insyaallah kita akan kuat untuk taat kepada Allah dan kita menjauhi larangan-larangan Allah. Dan kalau mungkin dibantu dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Allah memerintahkan kita masuk ke dalam Islam dengan secara menyeluruh gitu. Harus dengan menyeluruh. Jangan cuma salat zakat puasa saja, kerjakan dengan zikir. Kerjakan zikir mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikutin Wahabi. Jangan ikutin Wahabi. Wahabi itu dia menafsirkan hadis Nabi itu keliru. Menafsirkan hadis Nabi bahwa kalau kita ibadah itu harus mengikuti apa-apa yang dituntunkan oleh Nabi, kan keliru. Jadi kalau Nabi salat tahajudnya cuma 11 rakaat, berarti kita nggak boleh lebih 11 rakaat. Kalau kita 100 rakaat itu bid'ah, sesat. Dia tidak melihat hadis Nabi yang lain. Kata Nabi gimana sukarnya? Idza amartukum bi amrin fa'tu minkum mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kamu sesuatu, kerjakan sekuat kamu, semampu kamu. Kalau mampu 1000 kali, 1000 kali. Nabi itu menunjukkan 11 kali cuma untuk acuan standar. Acuan standar kalau beliau menunjukkan dengan 100 kali kan berat untuk semua orang. Beliau tunjukkan dengan 11 kali aja. Kalau kalian 11 kali sudah bagus. Kalau mampu lebih 11 kali, ayo kerjakan. Keliru mereka menafsirkan hadis Nabi. Ngaku-ngakunya apa sekarang bikin buku kalimat kiai saya Muhammad. Kiai sampean siapa katanya? Ngaku-ngaku kiainya Muhammad. Ngaku-ngaku kiai Muhammad, kelakuan kayak begitu. Pernah ketemu Rasulullah? Pernah? Tak mungkin Wahabi bisa ketemu Rasulullah. Mustahil. Saya pernah ketemu Rasulullah. Biar saya nggak berdiri di tempat duduk saya kalau saya berdusta. Saya pernah ketemu Rasulullah. Saya pernah cium tangan beliau gitu. Itu harus dikejar dengan kecintaan dan kita melakukan ajaran beliau dengan benar, bukan dengan cara Anda seperti itu gitu. Demikianlah sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Jadi cuma dengan zikir lah. Zikir dan puasa hati kita kuat sekali. Kita akan benar, kita akan kuat gitu untuk melakukan. Ikutin apa yang saya ajarkan. Insya Allah kita akan merasakan Allah ada di hati kita. Selalu Allah bersama kita. Insya Allah kita akan selalu senang. Ibadah itu senang karena kita selalu berdekat kepada Allah. Akhirnya kita ibadah bukan cari pahala. Nggak dikasih pahala juga nggak apa-apa ya Allah. Asal jangan tinggalkan saya barang sejak mata pun ya Allah. Saya ingin selalu berada di hadirat Engkau. Akhirnya kita doa kita cuma itu yang kita minta. Nggak cari-cari pahala. Kita sedekah orang bilang didoakan kita panjang umur. Terima kasih didoakan. Saya nggak butuh doanya kamu gitu. Terima kasih didoakan. Tapi saya cuma pengen minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ini Allah jangan tinggalkan saya barang sekejap mata pun gitu. Ada lagi Pak Sugri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan usia yang sangat luar biasa sekali di hadapan kita semua. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan beliau, termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa mampu mensyukuri nikmat sekecil apa
apapun yang Allah berikan kepada kita. Seperti yang kita disampaikan, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada beliau, dan selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Ahmad Syukri LCMA Al-Amin untuk menyampaikan tausiahnya kembali di hadapan kita bersama. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat, untuk tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana al-bahru midadan li kalimat rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimislihi madada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muhkami hadithihi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bil khusus orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli, yang insya Allah akan senantiasa kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan dalam usia, diberikan keberkahan dalam hidup, dan diberikan keberkahan dalam rezeki, sehingga bisa selalu mendampingi kita dan mengajarkan kita bagaimana untuk cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang insya Allah akan selalu kita doakan ibunda kita, Ibu Hajah Melani Laimena Suharli. Kemudian yang alhamdulillah selalu bersama kita mengikuti kajian secara online ini, Ibunda Hajah Dewi Motik Pramono dan Ibunda Hajah Nita Yudi, serta Bapak Ibu para peserta Zoom online yang ke-58, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diberikan keistiqomahan dalam mengikuti kajian pengajian tasawuf ini, yang insya Allah akan memberikan manfaat buat diri kita dan keluarga kita di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara kita mempelajari dan kita mengetahui seminimalnya, setidaknya kita mampu untuk menghafal sifat-sifat yang wajib yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengetahui maknanya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kajiannya. Kalau kemarin terakhir adalah mengenai masalah sifat Allah, yaitu sifat wajib bagi Allah, yaitu al-ilmu. Nah, tapi sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin hadirat sekalian melalui Zoom online ini. Terkadang kita merasa bahwa diri kita itu sudah aman ketika kita sudah mampu untuk menghindari atau menjauhi perbuatan maksiat pada Allah, berupa kita tidak berjudi, kita tidak minum minuman keras, kita tidak menipu orang, kita tidak menzalimi orang, kita tidak berzina, atau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Padahal maksiat itu bukan hanya terbatas pada apa yang tadi saya sampaikan aja. Ada perbuatan maksiat yang
bahayanya justru lebih berbahaya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, maksiat-maksiat yang sifatnya zahir, ya, sifatnya fisik, jawarih. Jadi maksiat itu ada maksiat yang sifatnya bersifat maksiat berupa fisik atau jawarih, ada maksiat berupa maksiat pikiran, dan ada maksiat yang maksiat qalbu. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita, bahwa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita harus membersihkan diri kita dari berbagai macam maksiat, di antaranya yang sudah disebutkan tadi. Dan ada maksiat yang kadang kita abaikan, yaitu maksiat qalbu dan maksiat pikiran. Maksiat pikiran itu apa contohnya? Kalau maksiat yang bersifat fisik sudah tadi saya sampaikan, minuman keras, kemudian berjudi, berzina, membunuh, meninggalkan sholat dengan cara yang sengaja. Itu adalah perbuatan maksiat sudah umum kita tahu. Ya. Tapi ada perbuatan maksiat yang sifatnya pertama diantaranya adalah maksiat pikiran. Maksiat pikiran itu diantaranya adalah prasangka. Ya. Kita nggak sadar seringkali kita berprasangka kepada siapapun. Ya. Cara nggak sengaja kita sering berprasangka kepada orang lain. Padahal perintahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ya. Di ayat ini Allah perintahkan kepada kita untuk menjauhi prasangka. Kenapa? Karena sebagian besar prasangka itu adalah perbuatan dosa. Ya. Seperti beberapa saat yang lalu saya pernah mengirimkan sebuah ilustrasi video, ya, video seorang memang kejadiannya bukan di Indonesia, ya, kalau nggak salah itu kejadian di mana, di sebuah film yang dibuat di India kalau nggak salah. Ada seorang tua yang sedang duduk di bawah sebuah gedung gitu ya. Duduk di kursi di sofa, kemudian ada seorang pemuda yang berdiri nggak jauh dari dekatnya. Tiba-tiba si ibu tua ini, tongkatnya terjatuh. Karena sudah tua dan postur tubuhnya juga agak besar si ibu tadi, maka ibu tadi minta tolong kepada pemuda yang berdiri di sampingnya yang lagi bersantai, ya, dengan meminta tolong agar tongkatnya yang jatuh itu diambilkan. Tapi ternyata si pemuda ini tidak mau membantu ibu tadi, diamkan. Timbullah prasangka di dalam hatinya. Dan kita yang melihat kelakuan seperti itu, kita yang melihat apa yang dilakukan oleh si pemuda ini, mengabaikan permintaan tolong dari si ibu tua tadi, mungkin timbul prasangka. Prasangka apa? Prasangka ini pemuda kurang ajar banget. Ada orang minta tolong, tapi tidak mau ditolongin. Tapi ternyata apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian dengan terpaksa si ibu tadi, walaupun dalam hatinya sudah ada prasangka bahwa pemuda itu adalah pemuda yang tidak baik, karena nggak mau nolong dia. Ternyata ketika si pemuda tadi tidak mau menolongnya, terpaksa ibu tadi mengambil tongkatnya sendiri dan meninggalkan tempat duduknya. Dengan sangat berat badannya diangkat dan mengambil tongkatnya. Tapi apa yang terjadi? Sebelum ibu itu kembali ke tempat duduknya, tiba-tiba ada barang besar jatuh di atas kursi si ibu tadi duduk. Yang andaikan ibu tadi tidak bangun dari tempatnya, maka akan mencelakai dia. Barulah ibu itu tersadar, ya Allah, inilah cara Allah. Inilah cara Allah untuk menyelamatkan kita. Terkadang di dalam kehidupan nyata kita juga sering menghadapi hal-hal yang seperti ini. Kita meminta tolong kepada orang lain untuk membantu kita, tapi kok diabaikan oleh orang lain. Sehingga akhirnya kita melakukan perbuatan atau melakukan itu sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Padahal
Mungkin itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah terlanjur ada prasangka kita. Prasangka ketika kita minta tolong kepada orang lain tidak mau memberikan pertolongan, muncullah prasangka bahwa orang itu tidak baik. Kenapa? Karena tidak mau menolong saya. Padahal itu adalah caranya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, apa yang terjadi di kemudian waktu, apa yang sudah menimpa kita daripada sebuah musibah, ya, daripada sebuah kejadian yang tidak menyenangkan hati. Ternyata di kemudian hari baru kita sadar bahwa itu adalah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita. Cuma itu karena hati kita sudah terlalu banyak berprasangka terhadap perbuatan orang lain. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala kebanyakan berprasangka adalah merupakan perbuatan dosa. Kemudian maksiat apa lagi yang membahayakan buat diri kita sebenarnya, tapi terkadang kita enggak ngeh atau kita menganggap itu adalah sesuatu yang remeh. Padahal bisa jadi maksiat ini lebih besar bahayanya daripada maksiat yang sudah disebutkan di atas tadi. Contohnya apa? Secara enggak sadar kita sering ketika kita duduk berkumpul, entah itu di kantor, atau ketika kita sedang makan siang, istirahat bersama teman, atau ketika kita sedang kumpul bersama keluarga. Bicara, ngalor ngidul, segala macam, kemudian membicarakan orang lain, tentang keburukan-keburukan orang lain, yang disebut dengan ghibah. Kita bicarakan keburukan tentang sesuatu hal yang seandainya orang lain dengar bahwa dia dibicarakan tentang dirinya yang tidak baik, maka orang tersebut akan merasa tidak senang hati. Nah, itu namanya perbuatan ghibah, walaupun benar kenyataannya. Contoh, saya di kantor, misalnya, duduk bersama yang lain, membicarakan tentang Ustadz Kerno, misalnya. Tentang perbuatan Ustadz Kerno yang tidak baik. Padahal benar bahwa perbuatan tidak baik itu pernah dan suka dilakukan oleh dirinya. Ya, itulah yang namanya ghibah. Ketika saya membicarakan tentang keburukan orang lain yang sebenarnya tidak ada pada orang tersebut, namanya fitnah, bahayanya lebih besar lagi dosanya. Ya. Tapi ketika membicarakan tentang keburukan yang benar dilakukan oleh orang lain, kemudian saya sampaikan kepada yang lainnya untuk mengetahuinya, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Dan bahaya ghibah ini lebih berbahaya dari misalnya daripada minum-minuman keras. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Tapi bukan berarti bahwa lebih baik minum-minuman keras saja daripada memiliki sifat sering berbuat ghibah. Kedua-duanya adalah perbuatan maksiat yang harus berusaha semaksimal mungkin untuk kita tinggalkan. Maksud saya adalah untuk mengingatkan diri saya kembali dan mengingatkan kita semua. Jangan kita merasa aman bahwa kita sudah terhindar atau kita sudah menghindari perbuatan maksiat. Maksiat yang sering kita hindari, yang berusaha untuk lebih kita hindari itu biasanya adalah maksiat yang sifatnya jawari, yang sifatnya fisik. Padahal maksiat yang sifatnya qalbu itu berbahaya. Kayak hasad, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kita memiliki sifat iri terhadap orang lain, hasud itu nggak senang melihat orang lain bahagia, senang melihat orang lain menderita. Ketika teman di kantor ada yang naik jabatan, kita nggak senang. Kita merasa iri, dia naik gaji, kita enggak. Kita iri. Itu namanya hasad. Padahal hasad ini udah jelas di dalam hadis yang tadi disampaikan itu. Hasad itu, sekali kita berbuat hasad, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan kita yang hangus. Ribah. Sekali kita berbuat ribah, saya membicarakan tadi yang saya katakan, saya membicarakan Ustadz Kerno yang seperti itu misalnya. Maka pahala ibadah saya berpindah kepada orang yang saya bicarakan. Apakah ini tidak berbahaya? Ini berbahaya sekali. Kenapa? Buat apa kita sholat tahajud sampai 11 rakaat tadi malam? Ketika pada pagi harinya di kantor kita membicarakan aib atau keburukan orang lain. Keburukan orang lain, pahala ibadah yang kita lakukan sudah berpindah. Pahala ibadah sholat tahajud yang sudah kita lakukan pada malam hari tadi 11 rakaat, langsung Allah pindahkan, Allah berikan kepada orang yang kita ghibahi.
Apakah ini nggak berbahaya? Ini berbahaya sekali. Cuma ya seperti itu. Kita menganggap bahwa maksiat-maksiat yang sifatnya qalbu ini itu tidak membahayakan. Padahal itu jauh lebih berbahaya. Kenapa? Sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya. Satu kali kita melakukan perbuatan itu, maka berpindah pahala ibadah kita. Ketika kita minum minuman keras, maka Allah dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah tidak akan menerima sholat kita sebanyak 40 hari. Tapi begitu kita bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka Allah ampuni dosa kita. Dan ketika kita melakukan ibadah sholat kita akan Allah terima. Tapi perbuatan ghibah sudah terlanjur, begitu sudah terucap kalimat jelek tentang orang lain yang saya sampaikan kepada si A si B, maka pada saat itu pula sudah berpindah pahala ibadah kita kepada orang yang kita bicarakan. Ini kan berbahaya sekali. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, hangus begitu saja dengan cara kita memiliki hasud di dalam hati kita. Tidak senang dengan kebaikan yang diterima oleh orang lain. Ketika orang lain bermasalah, ketika orang lain ditimpa musibah, maka kita senang mendengar hal-hal yang seperti ini. Itu adalah hasud. Padahal yang seperti ini jauh lebih membahayakan terhadap amal-amal perbuatan yang sudah kita lakukan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari pada sore hari ini, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa semaksimal mungkin kita membersihkan hati kita. Ya, karena apa? Karena tidak mungkin kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara kita sudah membersihkan zahir dan batin kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bukan hanya perbuatan maksiat yang zahir, tapi perbuatan maksiat yang batin pun berusaha semaksimal mungkin untuk kita hilangkan dari diri kita. Marah itu adalah maksiat-maksiat yang sifatnya batin. Ya. Tidak senang melihat kebaikan orang lain itu adalah maksiat batin dan itu berbahaya. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini sulit untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadir sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam kita yang kemarin kita sudah membahas sifat yang ke-9 yaitu al-ilmu. Sedikit saya review bahwa ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Ya'lamu biha al-asya. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak terbatas, ya. Diibaratkan dalam sebuah hadis, ilmunya Allah itu dibanding dengan ilmunya manusia, orang yang paling terpandai di atas dunia ini, seperti apa gambaran ilmunya yang Allah berikan? Seperti ketika kita celupkan jari telunjuk kita ke air lautan, yang air yang menetes dari ujung jari kita satu kali tetesan itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sementara air yang ada di lautan samudra yang begitu banyaknya itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lipat gandakan untuk menghitung nikmat atau kita berusaha untuk menghitung ilmunya Allah Subhanahu wa taala, seluruh kayu yang ada di atas dunia ini dijadikan sebagai pena, kemudian lautan samudra yang ada di atas dunia ini dijadikan sebagai tinta dan dilipat gandakan banyaknya, maka tidak akan bisa menghitung ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, saking begitu besarnya dan saking begitu banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa mentafakuri bahwa dengan ilmu yang sedemikian dikit saja manusia itu bisa menciptakan sebuah pesawat besi yang begitu besar, kok bisa mengambang di atas udara. Secara logikanya besi, jangankan besi, handphone ini saja ketika saya lepas dari tangan saya sudah pasti jatuh bumi. Tapi dengan ilmunya manusia dia bisa menciptakan besi yang begitu besar, pesawat. Besinya kan besar sekali, berapa beratnya pesawat? Dia bisa mengambang di atas udara. Walaupun dengan teknologi diciptakan, itu namanya ilmu pengetahuan. Artinya apa? Manusia dengan ilmunya yang setetes itu bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Mungkin orang-orang terdahulu pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Adam sampai Nabi Rasulullah SAW mungkin tidak membayangkan bahwa ada besi sebesar itu bisa mengambang di atas udara. Tapi kemudian wujudkan
diciptakan oleh manusia. Bahkan diantaranya adalah, alhamdulillah kita patut berbangga bahwa anak bangsa yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie bisa termasuk orang yang bisa menciptakan itu. Menjadikan besi yang begitu beratnya bisa mengambang di atas udara, yaitu pesawat terbang. Kalau manusia yang ilmunya setetes saja sudah bisa menciptakan itu, bagaimana lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ilmunya seluas laut, samudra, dan lebih banyak daripada itu? Apa yang Allah sanggup lakukan? Kita tidak bisa mengatakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mampu melakukan apapun. Nah, itulah yang namanya tafakkur. Ya. Kemudian di antara sifat Allah yang lain adalah as-sama wal basar. Allah maha melihat. Ini juga bisa kita tafakuri, melihat itu tidak seperti melihat manusia, ya. Yang kalau saya melihat di hadapan saya ada Ustadz Herno, ada Mbak Dey, ada Mbak Dini, ada istri saya, ada Pak Kiai, ada Ibu Hajah Melani. Penglihatan Allah tidak seperti ketika saya melihat, karena penglihatan Allah itu meliputi segala baik yang ada di hadapan ataupun yang tidak ada di hadapannya. Bahkan harakatun namli, bergeraknya seekor semut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam pun Allah mampu melihatnya. Semutnya ada di Uni Soviet, bergerak di atas batu, batunya warna hitam. Di kegelapan malam, Allah mampu melihatnya. Kenapa? Karena pandangan Allah, ilmunya Allah itu tidak terbatas. Tidak seperti sebuah kelompok yang selalu mentafsirkan ayat atau hadis itu dengan zahirul ayahnya, dengan zahirul hadisnya, bahwa ketika dikatakan Allah maha melihat, melihat seperti melihatnya manusia, mendengar seperti mendengarnya manusia, berjalan seperti berjalannya manusia, duduk seperti duduknya manusia, seperti duduknya makhluk, bertempat tinggal seperti bertempat tinggalnya makhluk. Bagaimana mungkin Allah dikatakan sebagai akbar, yang maha besar, ketika ada makhluk yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan Allah wa huwa 'alal arsy istawa. Dia bersemayam di arsy. Bersemayam itu artinya bertempat tinggal, bertempat di arsy. Ketika saya memasuki rumah ini, ketika saya memasuki mobil saya, berangkat ke sini, nggak mungkin saya lebih besar dari mobil yang saya masukin, dari mobil yang saya tempatin. Nggak mungkin. Kenapa? Ya nggak akan bisa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan bertempat di sebuah tempat, berada di dalam arsy seperti dibayangkan bertempat tinggal di arsy, itu artinya apa? Arsy tersebut lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah bisa memasukinya. Kalau Allah lebih besar dari arsy-nya, bagaimana mungkin Allah masuk ke arsy tersebut? Logikanya seperti itu. Nah, artinya apa? Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah dijuluki dengan nama Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Enggak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seisi dunia, walaupun surga, neraka, arsy, semuanya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang maha besar. Kemudian kaitannya dengan sifat Allah yang as-sama' wal basar tadi, ya, hal yang dalam keseharian ini sepertinya sudah pernah saya sampaikan juga. Cuma kita kaji ulang lagi, kita tafakuri ulang lagi, ya, bahwa ketika saya pergi mencari alamat rumah kemarin di Cinere pada saat pengajian, ya, saya nggak tahu sama sekali alamatnya. Saya cuma istilahnya berpasrah diri, ya. Ini kalimat saya gitu. Kalimat ikhtiar saya. Kalimat ikhtiar, ya, bukan berpasrah dalam artian hakiki. Berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pasrah ikhtiar yang saya lakukan adalah dengan apa? Dengan Waze, atau Google Map. Tinggal pencet aja Google Map yang kita cari mana tujuan alamatnya. Maka kita dengerin aja. Nanti dia akan sebutkan. Padahal itu hanya alat HP. Tapi mampu ketika di perjalanan dia akan bilang 200 meter lagi belok ke kanan, hati-hati, depan ada lubang. Padahal nggak ada matanya. Padahal alat ini, HP ini tidak bisa melihat, tapi mampu untuk mengetahui sesuatu yang tidak ia lihat. Itu
baru ilmunya manusia diciptakan oleh teknologi seperti ini. Bagaimana lagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusianya, yang memiliki kemampuan untuk menciptakan teknologi seperti ini. Maka yang harus timbul di dalam hati kita adalah keyakinan bahwa dimanapun kita berada, baik itu di tempat ramai atau kita di dalam berada di sebuah pulau yang tersembunyi, kita sendirian di dalam kamar, kita matiin lampunya, apakah Allah tidak bisa melihat? Allah pasti melihatnya. Kalau kita sudah memiliki perasaan seperti ini, perasaan bahwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, baik sendiri ataupun kita ramai, Allah memperhatikan kita, Allah melihat kita, maka kita akan berusaha untuk malu melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang, perbuatan maksiat yang Allah larang. Cuma memang di dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Hawa nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu kebanyakan la'ammaratun. Bahkan ayat itu kalimatnya ditambahkan dengan lamut taukid. Kenapa? Ayat ini Allah ingin menekankan kepada manusia, hati-hati dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada yang baik. Hawa nafsu untuk kita berkeluarga, melakukan hubungan dan mendapatkan anak itu adalah hawa nafsu. Cuma disalurkan kepada hal yang baik. Tapi kebanyakan hawa nafsu, jika kita ikuti hawa nafsu itu hati-hati. Kenapa? La ammaratun bisu. Hawa nafsu itu benar-benar akan ammaratun bisu, akan mengajak kita kepada keburukan. Apalagi hawa nafsu ini kita punya musuh. Musuh kita yaitu iblis yang selalu mengintai kelemahan kita. Kelemahan manusia adalah sulit untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu ini dikendalikan oleh iblis sehingga akhirnya kita lebih mengikuti apa yang dilakukan atau dikatakan oleh iblis. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tadi guru kita sudah sampaikan ayatnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Syaitan itu ketika menggoda kita, kadang dia langsung atau mengajak kita kepada keburukan, kadang dia pakai khutwah, pakai langkah-langkah, enggak langsung, ya. Kayak cerita tentang cerita tentang seseorang yang menganggap bahwa ketika dia diberikan pilihan mau minum minuman keras atau mau berzina atau mau membunuh, dipilih maksiat yang menurut dia paling lebih ringan istilahnya. Apa? Minum minuman keras. Padahal itu ada khutbahnya syaitan. Di dalam pikiran syaitan itu membisikkan manusia tersebut, membisikkan orang tersebut menganggap dan memberikan tanggapan bahwa minuman keras itu dosanya lebih ringan mungkin. Sehingga akhirnya dia minuman keras. Ketika sudah minum minuman keras, apa yang terjadi? Dia tidak sadarkan diri. Ketika tidak sadarkan diri, apa yang terjadi? Dia melakukan perzinahan. Dari perzinahan itu kemudian hamil perempuan tersebut dan melahirkan anak. Karena rasa takutnya akhirnya dibunuhlah anak tersebut. Jadinya apa yang dia lakukan? Seluruh perbuatan maksiat. Dia minum minuman keras, dia kemudian berzina, dia kemudian membunuh seorang manusia. Itulah langkahnya syaitan. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Jangan merasa kepedean, ya. Kepedean bahwa kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita lebih mampu daripada syaitan untuk melindungi atau menjaga perasaan hati kita, ya. Nah, ini juga tugasnya para asatiz ketika membawa jamaah melaksanakan ibadah umroh. Terkadang ada aja jamaah itu yang kita wajib untuk menjaga jamaah berangkat melaksanakan ibadah umroh agar ibadah umrohnya itu bisa bukan hanya sekedar syah, tapi juga Allah ridho. Tapi Allah nggak akan ridho ketika umroh yang dikerjakan tersebut dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Bukan berarti saya katakan nggak boleh ambil foto kemudian pasang-pasang status. Silahkan aja kalau memang sudah bisa membentengi hatinya. Kalau kita sudah bisa membentengi hati kita, silahkan aja ketika mau niat itu berdakwah, pasang status,
ya menjelang buka puasa biasanya difotoin makanan-makanan. Maksudnya ini apa nih? Maksudnya apa? Mau mengatakan bahwa saya puasa loh hari ini, atau maksudnya ngajak ingat hari ini berpuasa. Maksudnya apa? Kalau saya merasa lebih hati kita itu lebih kepada mau ngasih tahu bahwa hari ini saya puasa. Ketika kita sudah mau memberitahukan bahwa hari ini saya puasa, apakah benar-benar itu artinya bahwa kita ikhlas berpuasanya karena Allah Subhanahu wa taala? Saya khawatir itu enggak menjadikan kita ikhlas. Kenapa? Ingin diketahui oleh orang lain. Ketika kita beribadah ingin diketahui oleh orang lain, itulah yang disebut dengan riya. Makanya hati-hati. Ya, jangan suka dengan mudahnya kita update status, pasang status, alhamdulillah di malam tahajud 11 rakaat, 8 rakaat, 3 rakaat witir. Maksudnya apa ketika kita mencantumkan ini? Maksud saya buat berdakwah agar orang lain mau bertahajud. Mungkin maksudnya seperti itu, tapi yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dan diri kita. Apakah benar maksudnya seperti itu? Andaikan ada orang lain yang misalnya mencela perbuatan tersebut atau menasihati jangan pakai pasang-pasang kayak gitu. Nanti anggap ria, hanya ujub segala macam. Kalau kita enggak merasa marah, ya mungkin berarti kita sudah ikhlas. Kita hapus statusnya, itu mungkin kita ikhlas. Tapi ketika kita marah, itu menandakan bahwa kita sudah tidak ikhlas melakukan perbuatan tersebut. Hati-hati. Kenapa? Ini langkah-langkah setan. Iblis itu caranya seperti itu. Dia smooth caranya. Kenapa iblis itu lihai? Sebenarnya iblis kan dijanjikan nggak akan mati sampai hari kiamat. Dari semenjak zaman Nabi Adam, tugasnya dia cuma satu, menggoda manusia. Jadi dia udah tahu secara persis kelemahan setiap manusia itu apa. Dia masuk lalu itu. Pada zaman sekarang ini kelemahan manusia digoda adalah melalui teknologi. Ya, pasang update status segala macam. Percuma nanti ibadah yang kita lakukan ketika kita minta pahalanya kepada Allah, Allah tidak akan meridho, Allah tidak akan terima. Sholat yang sudah kita kerjakan Allah tidak akan terima. Kenapa melakukannya? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat al-hayah. Nah, sifat ke-10. Tadi 11 dan 12 yaitu as-sam'u wal basar. Sifat ke-10 al-hayah. Sifatun qadimah bi dzatihi ta'ala lahu wal irada wal ilmu was sama' wal basar wal kalam. Falau lam yakun ta'ala hayyan ma thabatat lahu hadhihi sifah. Allah itu adalah hidup. Kenapa Allah harus bersifat hidup? Karena kalau Allah tidak hidup, maka akan menjadi percuma sifat-sifat Allah yang lain. Kenapa? Allahnya enggak hidup. Allahnya tidak hidup. Kalau Allah tidak hidup, manusia dalam keadaan mati, maka dia tidak bisa dikatakan lagi sebagai seorang yang berilmu, nggak bisa melihat lagi, nggak bisa. Orang ketika sudah meninggal kan sudah tidak bisa melihat, tidak bisa berpikir, tidak bisa mendengar, tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang yang hidup. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah harus memiliki sifat hidup. Kenapa? Karena kalau Allahnya tidak hidup, maka akan menjadi sia-sia sifat-sifat yang Allah wujud kita akan menjadi sia-sia ya, karena Allahnya tidak hidup. Kemudian sifat yang 11 dan 12 adalah as-sam'u wal basar. Ya, sifat Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya universal, tidak ada batasan ya. Tidak seperti mendengar dan melihatnya manusia. Kalau manusia melihat seperti ini, saya melihat apa yang ada di depan saya, yang ada di belakang saya, nggak kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya universal. Ya. Tidak bisa kita gambarkan bahwa melihatnya Allah adalah dengan dua belah mata. Bukan. Dengan apa? Nggak bisa kita pikirkan dan tidak boleh kita pikirkan. Itu termasuk hal yang diharamkan untuk kita. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Berpikirlah Allah pandang cara Allah lihat. Jangan memikirkan gimana caranya Allah melihat itu kayak gimana ya. Nggak boleh. Nggak akan bisa kita pikirkan.
Itu ada kaitan dengan ilmunya Allah, karena itu termasuk bagian daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya universal. Ya, begitu juga mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan dikatakan enggak mungkin, kita aja enggak bisa mendengar apa yang Mbak Dini mungkin bisa dengar suaminya sekarang di rumah lagi bicara apa gitu, lagi melakukan apa, enggak bisa kan? Kita terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas ruang, waktu dan tempat. Dimanapun adanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mampu untuk mengetahui dan melihatnya. Sama seperti sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengatakan kemarin tuh pada pengajian yang di Cinere kemarin sempat ditanyakan, Allah Subhanahu wa taala itu katanya esa. Satu. Tapi ketika saya katakan sekarang ini kita bukan ber1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan bertujuh. Ada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala. Di dapur pembantu, asisten rumah tangga bukan hanya berdua, tapi ada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah keluarga kita ada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allahnya berbilang dong. Banyak dong. Inilah bedanya khalik dengan makhluk. Kalau manusia ketika di sini berenam kemudian ada yang datang misalnya si B, maka menjadi 7 orang. Kemudian ada yang datang di dapur, tambahan 1 orang lagi sopir datang, berarti menjadi 3 orang di dapur. Allah tidak memiliki sifat seperti itu. Kenapa? Sejak awal kita sudah diberitahu bahwa Allah itu sifatnya, di antara sifat Allah adalah berbeda dengan makhluknya. Makanya sifat yang mustahil bagi Allah dikatakan adalah adil. Allah itu tidak berbilang. Allah Maha Esa. Allah satu. Terus gimana kok di sini ada, di sana ada, di sana ada, di Eropa ada, di Indonesia, berarti Allahnya banyak. Bukan seperti itu penggambarannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda. Itu cara berhitungnya makhluk. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, awal kita katakan Allah itu mukhalafatu lil hawadis. Berbeda dengan caranya kita. Berbeda dengan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Sudah hampir mendekati waktu maghrib. Kita sudah sampai kepada sifat yang ke-12, asam wal basar. Sifat berikutnya adalah adalah sifat kalam. Maaf, sebelum saya akhiri. Sifat Allah yang berikutnya ke-13 adalah al-kalam, wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala laisat bi hurufin wala sautin tadullu ala jami'il ma'lumat. Kalau yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kalam, berbicara. Berbicaranya saya ketika berbicara itu mampu ketika ditulis maka akan wujud tulisan, wujud huruf. Allah Subhanahu wa taala berbicaranya, ya, di sini dikatakan laisat bi hurufin wala sautin, bukan dengan huruf, bukan dengan suara. Ketika saya berbicara, kedengaran suara saya, maka ada suaranya. Itu adalah suaranya manusia, bisa didengar, ya. Ketika yang berbicara ada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak berupa huruf, tidak berupa saut. Terus gimana cara Allah masukkan ke dalam kalbu? Bukan seperti saya bicara dan ini dengar ada suara saya kan? Nah, ini berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berupa suara yang bisa kita dengar dengan telinga kita. Terus gimana cara bicaranya? Berhenti sering sampaikan dalam hati kita ada perasaan kita mendengar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu kepada kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Berupa kayak gimana? Enggak bisa kita gambarin kayak gimana. Pokoknya ada sesuatu yang kita rasakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menyampaikan sesuatu. Tapi alamnya Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang sampaikan itu maha suci dari berupa huruf dan dari berupa suara. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan minggu berikutnya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.